Halo Guru Kebanggaan Indonesia, kita bertemu lagi pada pelatihan pemecahan masalah dan perbaikan berkelanjutan. Di video kedua ini, kita akan membahas mengenai langkah-langkah perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan bisa diawali dengan mengidentifikasi solusi yang telah Anda hasilkan setelah melakukan penyelesaian masalah. Bisa jadi, masalah dan solusi yang Anda analisis itu dapat menjadi perbaikan di sekolah tempat Anda bekerja. Setelah Anda mengidentifikasi solusi yang dapat menjadi sebuah ide perbaikan, selanjutnya Anda dapat menindaklanjutinya dengan menggunakan metode siklus PDCA atau plan, rencanakan, do, kerjakan, cek, periksa, dan act, tindak lanjuti. Lalu, apa itu PDCA? PDCA merupakan model pengelolaan yang dikembangkan oleh Edward Deming berdasarkan cetusan Walter Shewhart untuk perbaikan proses maupun individu secara berkelanjutan. Oleh karena itu, siklus PDCA juga dikenal sebagai siklus Deming, siklus Shewhart, atau siklus kendali. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah plan atau rencanakan. Pada fase perencanaan, Anda dan tim harus mengukur standar yang sedang berlangsung saat ini, bertukar pikiran tentang ide untuk perbaikan, mengidentifikasi bagaimana perbaikan harus diimplementasikan, menetapkan tujuan, dan membuat rencana tindakan. Anda dapat mengawalinya dengan teknik bertanya 5W 1H atau what, who, where, when, why, dan how. Misalnya, what, solusi apa yang akan dieksekusi? Who, siapa saja yang terlibat untuk mengimplementasikan solusi tersebut? Where, di mana area penerapan solusi tersebut? When, kapan solusi tersebut akan dieksekusi? Why, mengapa solusi tersebut perlu dieksekusi? How, bagaimana cara mengaplikasikan solusi tersebut agar tepat sasaran? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda akan lebih mudah menyusun perencanaan implementasi atau rencana kerja. Selanjutnya adalah do atau kerjakan. Pada tahap do, Anda dan tim yang terlibat dengan proyek ini harus mengimplementasikan rencana yang telah dibuat di langkah plan atau rencanakan. Tidak hanya mengubah proses yang ada, tetapi juga memberikan pelatihan dan panduan yang diperlukan, meningkatkan kesadaran dari berbagai pihak yang berkaitan dengan sekolah tempat Anda bekerja, dan menambahkan kontrol atau pengawasan atas segala hal yang berkaitan untuk menghindari potensi masalah yang baru. Kemudian, cek atau periksa. Setelah menerapkan perubahan yang telah dirancang, setiap yang terlibat harus melakukan pemantauan terhadap implementasi solusi dan melakukan pengukuran terhadap solusi yang baru untuk membandingkannya dengan kondisi sebelum perubahan. Langkah ini sangat penting untuk mengidentifikasi apakah perubahan yang diterapkan efektif untuk perbaikan yang diharapkan. Hasilnya harus dianalisis, dan setiap tindakan korektif atau pencegahan harus direncanakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Dan terakhir adalah act atau tindak lanjuti. Semua catatan dan data yang muncul dari perubahan yang dilakukan kemudian direview oleh tim dan pihak berwenang untuk menentukan apakah perubahan akan menjadi permanen atau jika penyesuaian lebih lanjut diperlukan. Langkah ini masuk ke dalam langkah rencana, karena setelah perubahan diterapkan sepenuhnya, sekarang saatnya untuk mulai mencari cara baru untuk membuat perbaikan lebih lanjut. Sebagai catatan, proses ini tidak hanya berhenti di act atau tindak lanjuti. PDCA merupakan siklus yang terus berulang untuk menggali ide-ide yang memungkinkan untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan, dan tentunya didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat
untuk selalu memiliki pola pikir perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai PDCA ini, mari kita terapkan pada sebuah contoh kasus berikut, yaitu penerapan PDCA untuk peningkatan kualitas mengajar di sebuah sekolah. Demikianlah paparan mengenai pemecahan masalah dan perbaikan berkelanjutan yang keduanya saling beriringan, yang prosesnya berfokus pada tujuan untuk selalu menjadi lebih baik. Salam luar biasa, terima kasih.